Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana Puspitarini, NIM 4101418194. Selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai evaluasi. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi. Pengertian evaluasi menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Umar Hamalik. Evaluasi pembelajaran adalah proses berkelanjutan yang berhubungan dengan kegiatan penafsiran. Yang kedua, menurut Bloom, evaluasi pembelajaran adalah proses pengumpulan data fakta secara sistematis. Yang ketiga, menurut Sajman, yaitu evaluasi pembelajaran adalah suatu proses dalam menentukan hasil dari kegiatan belajar yang sudah dicapai dengan beberapa kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Yang keempat, menurut Stafflebem, yaitu evaluasi pembelajaran adalah suatu proses untuk mendapatkan, menggambarkan, serta menyajikan informasi penting yang bermanfaat untuk menilai keputusan dalam proses pembelajaran di semester atau kegiatan belajar selanjutnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai. Selanjutnya Tujuan dari evaluasi yaitu yang pertama, mengetahui tingkat penguasaan dan pemahaman seseorang terhadap suatu bahasan atau kompetensi tertentu. Yang kedua yaitu mengetahui kesulitan yang dialami oleh seorang dalam suatu kegiatan atau program acara, sehingga dengan diadakan evaluasi dapat membantu memecahkan masalah dan kesulitan yang dihadapi. Yang ketiga, mengetahui tingkat keefektifan suatu metode, cara, atau sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Yang keempat, sebagai umpan balik bagi pelaksana evaluasi untuk melakukan perbaikan terhadap kekurangan yang ditemukan pada suatu kegiatan, sehingga dapat dijadikan sebagai langkah perbaikan dan acuan dalam mengambil keputusan untuk kegiatan selanjutnya. Kemudian, fungsi dari evaluasi. Yang pertama, fungsi diagnostik. Fungsi pertama dari evaluasi pembelajaran adalah fungsi diagnostik. Dengan menggunakan evaluasi pembelajaran, seorang guru dapat mengetahui kesulitan atau masalah-masalah yang sedang dihadapi para siswa dalam kegiatan belajar. Dengan mendapatkan informasi dari evaluasi tersebut, dapat dirancang upaya untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Yang kedua yaitu fungsi edukatif. Fungsi selanjutnya adalah sebagai edukatif. Evaluasi merupakan subsistem dalam suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang keseluruhan sistem atau subsistem pendidikan. Yang ketiga, fungsi kurikuler. Dengan melakukan evaluasi juga dapat menyediakan data dan informasi yang akurat dan berdaya guna bagi pengembangan kurikulum. Yang keempat, fungsi institusional. Kegiatan evaluasi juga berguna untuk mengumpulkan informasi yang akurat tentang input dan output pembelajaran di samping proses pembelajaran itu sendiri. Dengan adanya evaluasi, dapat diketahui sejauh mana para siswa mengalami kemajuan dan proses belajar setelah mengalami proses pembelajaran. Yang kelima, fungsi manajemen. Komponen dari evaluasi merupakan bagian integral dalam suatu sistem manajemen. Hasil dari evaluasi berdaya guna untuk bahan bagi pemimpin untuk membentuk keputusan manajemen pada semua jenjang manajemen. Yang keenam, fungsi administratif. Kegiatan evaluasi menyediakan data tentang kemajuan belajar para siswa yang berfungsi untuk memberikan sertifikasi atau tanda kelulusan dan untuk melanjutkan studi lebih lanjut. Evaluasi juga dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan para guru dalam proses belajar mengajar atau PMB. Hal ini berdaya guna untuk supervisi. Selanjutnya, prinsip dari evaluasi. Agar evaluasi dapat berjalan seperti fungsi-fungsi di atas,
maka diperlukan prinsip-prinsip dalam kegiatan evaluasi. Antara lain, yang pertama, prinsip valid. Artinya, evaluasi pembelajaran harus dapat menggambarkan kondisi para siswa sesuai dengan sebenarnya saat dievaluasi. Yang kedua, prinsip berkesinambungan. Artinya bahwa evaluasi pembelajaran harus dilakukan dengan cara terus-menerus, baik di awal atau di akhir proses pembelajaran. Yang ketiga, prinsip reliable. Artinya, evaluasi pembelajaran harus dapat dipercaya dan dapat menggambarkan kondisi para siswa secara bersambung, walaupun hal ini dilakukan oleh pihak yang berbeda serta dalam waktu yang berbeda juga. Yang keempat, prinsip menyeluruh. Artinya, evaluasi pembelajaran harus dapat menghasilkan gambaran siswa secara menyeluruh, baik pada aspek kognitif, psikomotrik, dan aspek afektif. Yang kelima, yaitu prinsip objektif. Artinya, evaluasi pembelajaran harus dapat menggambarkan kondisi para siswa apa adanya. Yang keenam, yaitu prinsip edukatif. Artinya, evaluasi pembelajaran harus dapat memberikan dorongan dalam mendidik kepada para siswa agar para siswa lebih semangat dalam belajar. Selanjutnya, langkah-langkah evaluasi. Yang pertama yaitu menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Perencanaan hasil belajar itu umumnya mencakup 6 jenis kegiatan, yaitu yang pertama, merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi. Yang kedua, menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi. Yang ketiga, memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan di dalam melaksanakan evaluasi. Yang keempat, menyusun alat-alat pengukur yang akan dipergunakan dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik. Yang kelima, menentukan tolak ukur, norma atau kriteria yang akan dijadikan pegangan dalam memberikan interpretasi terhadap data hasil evaluasi. Yang keenam, menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar itu sendiri. Selanjutnya yaitu menghimpun data, kemudian melakukan verifikasi data, kemudian mengolah dan menganalisis data, kemudian memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan, dan yang terakhir, tindak lanjut hasil evaluasi. Selanjutnya, contoh dari evaluasi. Setelah dilakukannya tes, pengukuran, dan penilaian tersebut, maka guru dapat mengkaji ulang materi atau dibahas kembali. Guru juga bisa mengubah metode pembelajaran seperti metode diskusi kelompok di mana guru membagi siswanya dalam kelompok-kelompok kecil.